semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang biofarmaseutika, sediaan rektal, tugas biofarmaseutika. Yang pertama, anatomi dan fisiologi rektum. Jadi rektum ini merupakan bagian akhir kolon dengan panjang kurang lebih 15 cm dan luas permukaannya itu kurang lebih 200 sampai 400 cm dan tidak memiliki villi, yaitu kemampuan absorpsi lebih kecil dibanding usus halus. Nah, lingkungan rektal ini relatif kering dan hanya mengandung 2 sampai 3 ml cairan. Untuk pH netralnya itu 7,2 sampai 7,4 dan hampir tidak ada aktivitas enzim sehingga cocok untuk obat yang mudah rusak di saluran cerna. Yang berikut struktur dinding rektum, yaitu ada mukosa atau epitel kolumnar, kemudian ada submukosa, kemudian ada muscularis dan serosa. Nah, submukosa ini kaya akan pembuluh darah dan limfatik sehingga menjadi jalur utama absorpsi obat. Yang kedua, mekanisme penyerapan obat. Nah, melalui mukosa rektal, absorpsi rektal ini berlangsung terutama melalui difusi pasif transseluler, yaitu obat yang bersifat lipofilik ini akan menembus membran lipid bilayar sel epitel secara langsung. Nah, jalur ini didominasi oleh senyawa dengan koefisien partisi oktanol atau air yang memadai, dan jalur praseluler melalui celah antar sel hanya terbuka bagi molekul hidrofilik berukuran kecil. Nah, karena tight conjunction ini membatasi permeabilitasnya, maka transfer aktif ini berperan minimal di rektum karena rendahnya densitas protein karir dibanding usus halus. Nah, persyarat absorpsi obat ini harus terlalu dalam cairan rektal dan terlebih dahulu ini disebut fase liberasin yang sangat ditentukan oleh basis suppositoria. Yang berikut faktor fisiologis yang mempengaruhi absorpsi. Yang pertama itu isi kolon, yaitu keberadaan feses di rektum ini dapat menghalangi kontak obat dengan mukosa sehingga menghambat proses pelepasan dan penyerapan dari obat. Yang kedua itu ada drainase vena dan efek lintas pertama atau vis pas efek. Nah, vena rectalis superior ini obat itu dibawa ke hati melalui vena porta sehingga terjadi metabolisme lintas pertama. Yang ketiga itu vena rectalis inferior, dan medianya itu obat itu akan langsung masuk ke sirkulasi sistemik sehingga menghindari metabolisme hati. Kemudian untuk pH rektalnya itu pH rektum ini cenderung netral, dan perubahan pH ini dapat mengubah derajat ionisasi obat dan berisiko menyebabkan iritasi pada mukosa. Yang berikut faktor fisikokimia obat, yaitu yang pertama kelarutan dan koefisien partisi. Nah, obat lipofilik tinggi cenderung tertahan lebih lama di dalam basis lemak atau pelepasannya lambat. Kemudian laju pelepasan optimal ini tercapai jika terdapat perbedaan sifat kelarutan antara obat dan basisnya. Yang kedua ini ukuran partikel. Nah, ukuran partikel ini mempengaruhi kecepatan difusi dan pelarutan. Rentang ideal untuk ukuran partikelnya itu 50 sampai 100 mikromililiter. Kemudian sehingga akan mencegah pengumpulan atau sedimentasi. Kemudian partikel yang terlalu halus, yaitu 20 mikrogram, ini akan terkadang malah memperlambat transportasi melalui basis lemak dibandingkan serbuk kasar. Yang berikut untuk karakteristik basis lemak atau cocoa butter atau white salt. Nah, untuk karakteristiknya itu dia meleleh cepat pada suhu tubuh dan pelepasannya itu terjadi di antar muka atau interface antara lemak dan cairan rektal. Kemudian untuk karakteristik dasar larut air atau PEG itu melarut perlahan dalam sekret mukosa atau efek pelepasan berkelanjutan. Untuk catatannya itu obat yang bersifat higroskopis ini atau menyerap udara dapat memicu iritasi atau dehidrasi mukosa.
Untuk kesimpulannya, biofarmaseutika rektal dipengaruhi oleh kondisi rektum atau pH netral dan vaskularasi tinggi, dan sifat obat absorpsi ini terjadi terutama melalui difusi pasif serta dipengaruhi oleh faktor fisiologis dan fisikokimia. Jadi jenis basis supositori ini sangat menentukan pelepasan obat, di mana kesesuaian antara sifat obat dan basis ini menjadi kunci keberhasilan dari terapi rektal.